Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Amma ba'du. Teman-teman kelas ekonomi Islam, pada pertemuan kali ini akan saya sampaikan yaitu materi ke-7 ya, yaitu materi sistem ekonomi ya. Sebelumnya, tadi teman-teman sudah saya arahkan untuk sedikit menyimak bagaimana penjelasan secara sederhana, yaitu terkait sistem ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis. Ya, teman-teman di sini, apakah sudah ditonton videonya di YouTube? Halo? Sudah, Bu. Ya, apakah sudah cukup jelas dengan ilustrasi dan gambaran yang ada di YouTube? Kurang paham, Bu, saya, Bu. Kurang paham. Baik, jadi nanti kita buka forum diskusi ya di sini. Karena apa yang akan saya jelaskan nanti kurang lebih seperti ilustrasi ini. Ya, bisa Anda lihat di layar Anda. Jadi terkait bagaimana sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis ini. Baik, sebelumnya saya akan membahas sedikit terkait tugas teman-teman dari pekan lalu, ya, yaitu terkait variabel mikro dan makro untuk teman-teman membiasakan diri membaca data, mencari dan membaca, menganalisis data. Nah, mikro itu adalah unit-unit ekonomi ya, tentang konsumsi, investasi, boleh tentang unit rumah tangga, perusahaan, ataupun makro, sektor pemerintah, inflasi, sektor luar negeri, ya, kurs nilai mata uang rupiah dan lain sebagainya. Teman-teman di sini sudah mengerjakan semua ya, terima kasih. Hanya saja sebagian masih belum benar. Ingat bahwa di instruksi tugas itu membandingkan dua variabel. Jadi kalau variabelnya itu misal apa? Pengangguran, itu jangan kemudian dibandingkan dari tahun ke tahun. Tahun ke tahun itu adalah time, waktu. Variabel itu berarti satu pengangguran, yang satunya misal inflasi. Nah, boleh. Atau ditambahi lagi sampai 3 variabel, 4 variabel. Ini adalah contoh yang benar ya dari salah satu tugas yang dikerjakan teman Anda, yaitu tabel perbandingan jumlah pengangguran dan inflasi di Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini ya, ini pengangguran, ini tingkat inflasinya. Berbeda angkanya, di sini dalam jutaan, di sini dalam persen ya, 9,5% dan seterusnya. Nah, maksud saya dengan Anda gambarkan menjadi grafik di sini, nah kelihatan ya. Nah, dengan Anda gambarkan menjadi grafik, itu menjadi lebih jelas. Oh, ternyata untuk pengangguran ya dalam jutaan rupiah ini itu naik kemudian turun. Sedangkan jumlah pengangguran ya naik kemudian turun di 2010. Kemudian tingkat inflasi, tingkat inflasi yang awalnya tinggi sekali di 9, kemudian turun, kemudian naik. Dari sini ya teman-teman perhatikan, bisa kita lihat bagaimana hubungan antara pengangguran yang atas ini dan tingkat inflasi. Ya, kira-kira ini jawabannya bagaimana? Hubungannya itu positif atau negatif antara pengangguran dan inflasi? Ya, siapa yang bisa jawab? Tebak aja. Negatif, Bu. Negatif, betul. Kenapa? Karena saat jumlah pengangguran turun, karena saat jumlah pengangguran ini ya, di awal ini kan sempat turun, ya inflasinya tinggi. Kemudian saat inflasinya jatuh, ini 3,32, itu penganggurannya malah tinggi. Ya, kemudian inflasi stabil ya 6, jadi inflasi di negara kita itu memang dipertahankan stabil ya. 4%, maksimal 6%, itu kemudian tingkat penganggurannya juga turun.
Nah, itu yang maksud saya Anda belajar membaca data, kemudian menganalisis datanya. Meskipun hal ini secara makro ya, dan secara keseluruhan itu tidak bisa menjadi pegangan. Artinya tidak selalu berhubungan negatif gitu. Nah, itu bisa dijelaskan karena ada faktor-faktor yang lain. Misalnya di 2008 ada krisis. Ya, 2008 krisis itu properti ya, secara global yang sumbernya dari Amerika dan seterusnya. Nah, analisis sedikit yang saya minta, selain Anda menuliskan dari data ya. Jadi 2008 naik sekian, 2009 turun sekian. Nah, itu kan tidak perlu ditulis ya, karena semua ada di tabel ini. Nah, ini yang penting. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan negatif antara pengangguran dan inflasi. Nah, begitu. Sudah jelas tentang pembahasan tugas yang kemarin? Ya. Sudah Ibu. Betul. Kalau kurang jelas nanti ya bisa kita konsultasi lebih lanjut ya. Ini kan terkait pengenalan teman-teman, terkait data, cara penulisan karya ilmiah, membaca data dan angka gitu ya. Penting untuk tugas akhir Anda nanti. Itu. Terima kasih. Jadi semuanya sudah mengerjakan. Hanya saja ada yang sudah tepat dan ada yang belum. Gitu. Nah, kembali lagi ke materi hari ini. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mengumpulkan Mbak Dwi ya dan Mbak Dewi. Sudah bagus secara isi, hanya saja kurang rapi, kurang teratur. Ya, dirapikan. Jadi kalau yang pertama membahas pengertian sistem ekonomi Islam, poin yang kedua ya pengertian sistem kapitalis, poin yang ketiga pengertian sistem sosialis. Seperti itu. Lebih dirapikan aja. Sudah bagus, sudah diberikan tabel, karena hal ini materi akan lebih mudah diterima jika kita membaca tabel. Baik, seperti itu. Nah, saya ulangi kembali lagi. Secara garis besar, bisa ditonton kembali, ini video yang sudah sangat menyeluruh ya, secara ringkas. Nanti kita diskusi jika ada yang belum dipahami. Ya. Nah, materi hari ini adalah terkait sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Nah, teman-teman di sini, coba saya tanya, selain yang akan kita bahas di sini ya, kira-kira ada sistem ekonomi apa lagi yang teman-teman ketahui? Selain kapitalis, sosialis. Apa? Kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Apa, Mbak? Moneter. Bukan. Apa, Mbak Penny? Moneter? Bukan, bukan Liberal, itu. Bu. Liberal. Apa, Mas Rian? Liberal. Nah, betul. Apalagi Mas Sidik tahu yang lain? Kapitalis, liberal, sama. Apa? Komunis? Ya. Bukan, Bu. Sistem ekonomi Islam masuk nggak sih, Bu? Ekonomi Islam, kapitalis, sosialis, terus apa lagi yang Anda tahu? Liberal, komunis, gitu. Jadi begini, teman-teman. Liberal itu sama dengan kapitalis pada dasarnya. Ya, mungkin beda penggunaan. Mungkin penggunaannya dalam konsep kepemimpinan atau pemerintahan gitu ya. Jadi namanya liberal gitu. Tapi secara sistem ekonomi liberal itu ya kapitalis ini. Sedangkan sistem ekonomi sosialis ini itu ya komunis tadi. Nah, ya. Oke. Nanti di akhir saya coba teman-teman menyampaikan pendapatnya ya. Nanti, tapi jawabnya nanti. Pertanyaannya begini. Sistem ekonomi demokratis ya. Demokratis itu ya sistem ekonomi ya kepemimpinan ya pemerintahan ya. Demokratis. Itu nanti tempatnya di mana gitu. Jawabnya nanti selesai materi saya. Oh, siap, Bu. Oke, jadi Anda coba ambil kesimpulan. Demokratis itu apa sih? Dia ekonomi Islam, ekonomi kapitalis atau sosialis gitu. Indonesia kok demokratis gitu ya. Baik. Kalau sistem ekonomi komando, Bu, masuk nggak ya? Komando lebih ke kepemimpinan ya. Nah, dia lebih ke kapitalis. Lebih ke kapitalis. Oke.
Jadi materi yang ada di sini yang sudah saya tampilkan, sudah tersedia di Schoology, Anda bisa membacanya. Hanya saja, ini kok panjang ya, panjang. Paling simpel di video tadi. Jadi, pada intinya, setiap perekonomian, setiap sistem itu memiliki plus dan minus. Seperti juga Allah firmankan dalam Al-Quran ya, bahwasanya setiap apapun yang diciptakan itu memiliki manfaat dan kerugian. Begitu juga dengan khamr, minuman keras. Minuman keras itu ada loh Mas manfaatnya. Dan ada juga kerugiannya. Akan tetapi ruginya itu sangatlah besar, mudaratnya sangatlah besar. Jadi jangan sekali-kali Anda demi dapat meminum minuman keras ya misalnya, Anda mengungkit-ungkit masalah manfaat. Ya, itu tidak boleh. Karena sudah jelas. Khamr itu pun Allah juga tahu ada manfaat, tapi tidak diperbolehkan atau haram. Nah, perbedaan yang cukup jelas ya dari dasar hukumnya. Yo, tadi yang sudah menyimak video, dasar hukum ekonomi Islam itu apa? Quran dan hadis, Bu. Al-Quran, hadis. Kemudian kapitalis. Bukunya siapa? Ilmuwan perekonomiannya siapa? Ayo. Materinya sudah ada di ekonomi makro loh, semester kemarin. Kapitalis itu Adam Smith, ya, Wealth of Nation bukunya. Adam Smith itu hidup kapan Bu? Itu sudah berabad-abad yang lalu. Jadi memang teori tentang ekonomi kapitalis kan sudah apa ya? Sudah paten, sudah menjadi teori yang berdiri beratus tahun itu karena Adam Smith ini. Kemudian sosialis dasar hukumnya siapa? Penulis buku? Das Kapitalis. Bukunya Das Kapitalis. Gimana? Bukunya Das Kapitalis bukan Bu. Yang tadi di video itu. Oh, yang di video Wealth of Nation itu Adam Smith. Yang kapitalis. Wealth of Nation. Di video ya, nanti ditonton-tonton lagi aja. Ini paling ringkes. Ya, paling ringkes. Oke, lanjut. Kemudian sosialis, siapa tokohnya? Tokohnya Karl Marx. Ya, Karl Marx itu udah sosialis tadi. Ya, memang tokoh sosialis ini ya Karl Marx tadi. Itu punya buku sendiri-sendiri. Anda boleh baca bukunya Karl Marx sudah satu buku sendiri, Adam Smith satu buku sendiri kalau pengen tahu penjabarannya. Dan tentunya jangan lupa Anda juga baca Al-Qur'annya. Wah, itu sistem ekonomi Islam ya yang diterapkan oleh Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Nah, bagaimana keuntungan dan kelemahan sistem kapitalis? Jadi, secara sederhana, oke, sekali lagi ya, secara sederhana, pengertian secara lengkap Anda bisa ambil dari berbagai referensi. Kapital itu liberal, artinya sendiri. Jadi apa itu sistem kapitalis? Ya dia kerja buat dirinya sendiri, dia memperkaya dirinya sendiri, dia berkuasa untuk dirinya sendiri. Siapa yang paling kuat, dia adalah yang paling berkuasa. Jelas ya? Jadi apa itu kapitalis? Individu. Keuntungannya apa? Mendorong kreativitas, itu jelas. Ya, teman-teman di sini barangkali yang aktif di himpunan organisasi atau di BEM atau dimanapun, itu pasti merasa kalau sendiri itu lebih cepat dan lebih efektif. Iya, karena kita sendiri lebih lincah. Itu juga menjadi kekurangan apabila kita bergerombol, berkelompok. Ya, seperti POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Salah satu kelemahan planning, perencanaan itu apa? Lambat. Kenapa lambat? Karena harus dimusyawarahkan, diomongkan bareng-bareng. Keputusannya A, B, C nggak segera bisa diputuskan. Nah, itu kelemahan. Ya, salah satu kelemahan tapi bisa diminimalisir. Nah, itulah keuntungannya, lebih kreatif, lebih cepat, lebih karena keputusan secara individu. Kelemahannya apa? Eksploitasi. Ya, lihat kelemahannya. Eksploitasi. Jadi ya saya kerja buat saya sendiri,
Nah, buat apa saya harus bersedekah? Nah, mereka nggak mau kerja dan seterusnya. Efisiensi produksi, memaksimalkan profit oriented ya. Di video tadi juga sudah dijelaskan bagaimana Islam itu kemudian memiliki tujuan yang berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Oke, siapa yang bisa menjawab tujuan dari ekonomi Islam apa? Materi ketiga. Setelah mazhab, materi ketiga itu maqasid syariah. Siapa yang bisa jawab? Tujuan ekonomi Islam? Kemaslahatan umat, Bu. Betul. Kemaslahatan umat itu yang Anda lihat di video barusan ya. Tetapi secara materi yang saya berikan, tujuan itu adalah falah. Maqasid syariah yaitu mencapai falah. Maslahah, kemaslahatan umat itu masuk di falah itu. Karena apa falah itu? Kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang tentunya bukan untuk sendiri, bukan untuk individu, tetapi untuk umat, untuk bersama-sama. Kita mau bahagia di dunia, kita mau masuk surga kan nggak mungkin sendiri, ya. Tetapi bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan umat. Nah, kemudian bagaimana sistem kapitalis dan sosialis ini memiliki tujuan, ya jelas, yaitu tujuannya adalah profit oriented. Itulah kenapa aktivitas-aktivitas ekonomi itu dilakukan. Jualan, ya, cari untung. Kemudian apalagi bersedekah, bagi-bagi rezeki atau CSR, corporate social responsibility, ya. Itu dilakukan supaya dapat benefit yang plus. Misal nih, saya punya bisnis baru, misalnya kafe. Kemudian pada minggu pertama saya bagi-bagi sembako ke tetangga. Supaya apa ya? Supaya tetangganya ngelarisi, gitu kan? Nah, kebanyakan begitu. Apa artinya? Kembali lagi, biar bisnisnya maju, bisnisnya seperti itu. Nah, sebaliknya di dalam Islam itu ya kemaslahatan umat tadi. Bagaimana yang menjadi manfaat bagi umat itu dilakukan. Karena nanti otomatis keuntungan dunia, keuntungan secara profit, uang, itu nanti akan datang secara otomatis jika kita memang benar menerapkan sistem ekonomi secara Islam, ya, untuk tujuan maslahat umat. Nah, kemudian ya itu ya, keuntungan dinikmati tidak merata, itu yang kapitalis, materialistis. Itu. Salah satu yang kurang dilengkapi ya di makalahnya Mbak Dewi dan Mbak Dwi itu bagus Mbak sebenarnya kalau ditambahin contoh negara gitu. Coba Mbak Dewi atau Mbak Dwi. Kapitalis ini negara mana yang menerapkan? Mana? Amerika, Bu. Di mana? Amerika. Amerika. Amerika, Betul. Betul. Terus kemudian kita melihat ke Amerika. Bu, Amerika itu negara maju pakai kapitalis. Kenapa Indonesia nggak kapitalis aja? Oh, jangan seperti itu. Anda belum melihat Amerika secara keseluruhan. Ya, ya ada sisi-sisi yang mengerikan juga maksudnya. Ya, mereka hidup sendiri, berjuang sendiri untuk kebahagiaan sendiri, tidak memikirkan tetangga dan lain sebagainya. Bukan tidak semuanya begitu. Ya, memang benar. Tetapi kembali lagi, sistem ekonomi Islam itu adalah pada prinsip dasar dan pada akad. Ya, saya ulangi. Kalau kita melihat fenomena ekonomi, fenomena aktivitas-aktivitas, kemudian kita melihat dengan kepala sendiri ya, seperti masuk ke pasar, ekonomi Islam, kapitalis, sosialis, kalau dagangan di pasar kok sama saja? Iya, karena Anda melihatnya secara fisik. Tapi Anda tidak melihat kepada prinsip dan akad. Bagaimana Islam itu kalau jualan, misalnya barangnya harus halal, caranya harus halal. Ada hak khiyar. Hak khiyar itu pre-order misal. Itu ada diatur dalam Islam ya, pre-order. Hak khiyar namanya. Antara deal atau tidak. Nah, tender, menang-menangan tender, dan seterusnya. Kalau di kapitalis, sosialis, baik itu halal haram, tabrak saja, yang penting untung gede. Ya, nah seperti itu. Nanti kita tidak bisa langsung melihat Amerika lo maju kok kita tidak meniru. Nah, tidak seperti itu. Ya.
Itu contoh untuk negara kapitalis. Nah, menurut Capra, ya di makalah Mbak Dewi dan Mbak Dwi juga mengambil beberapa ilmuwan Muslim ya, itu sudah bagus. Memang beliau itu pakarnya di ekonomi Islam. Produksi maksimum, perluasan kekayaan, ya itu adalah demi want, kepuasan keinginan. Ya, kita membedakan pengertian ekonomi itu ada dua, pemenuhan want dan pemenuhan need. Kalau Islam kita bicara need, kebutuhan. Kita butuh apa? Makan. Itu pasti terbatas. Kita butuh apa? Baju. Lah kamu punya baju berapa? 10. Lah apa selalu pakai baju itu 10 lapis? Itu kan tidak. Nah, itu namanya kebutuhan itu pasti terbatas. Tapi ekonomi secara konvensional itu membahasnya want, keinginan yang tidak ada batasnya karena menuruti hawa nafsu. Ya, punya sepatu 5 masih kurang, beli lagi karena tergiur, karena ya tergoda kena hawa nafsu. Itu ya. Jadi ciri-ciri kapitalisme ini. Kepemilikan. Nah, ini adalah materi setelah UTS nanti. Itu materinya sederhana sekali, tapi ingat itu adalah sumber pondasi dari ekonomi Islam. Itu bab kepemilikan ini. Di kapitalisme kepemilikannya gimana sifatnya? Kepemilikan individu. Bahkan kalau bisa punya tambang emas, tambang batu bara, tambang minyak itu milik individu. Ya. Nah, di Islam tidak boleh. Hadis Rasulullah pun jelas bahwa Islam itu mengenai tanah, mengenai api dan air, ya, udara misalnya barang-barang pabrik itu miliknya umat. Harus dikuasai pemerintah negara untuk umat. Tidak boleh dikuasai sendiri. Itu dibahas di bab kepemilikan nanti. Ya. Nah, dan seterusnya. Tuh. Nah, berikutnya, nah saya skip ya. Nah, komunisme ya kan. Ini membahas komunisme kok masuk di kapital. Jadi ya mirip. Oke, ya, komunisme itu sosialis tadi, Karl Marx ini. Ya, doktrin pokok komunisme. Jadi, Karl Marx itu sebagai tokoh ekonomi sosialis mematahkan teori-teori kapitalisnya Adam Smith itu karena punya pengetahuan, punya pendapat yang berlawanan. Ya, ini ceritanya tuh. Marxisme, nah itu disebut teorinya Karl Marx, jadi Marxisme. Dengan teori ekonominya, dengan timbul berkembangnya tenaga produksi masyarakat kapitalis, yaitu cenderung kolektif, yaitu bersama-sama. Kita memang manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial ya. Individu-individu banget kan juga nggak bisa. Nah, kemudian itulah Karl Marx menciptakan teori sosialisme atau komunis tadi. Ya, sistem ekonomi sebagai substruktur agama, hukum, etika, sumber struktur, lah itu lebih umum. Jadi semuanya itu saling berhubungan, tidak seperti kapital. Kalau ibaratnya kapitalisme itu kalau kerja ya kerja, jangan bawa-bawa agama. Nah, misalnya seperti itu ya, misal. Nah, kalau sosialis itu tidak, bahwa semuanya itu saling berhubungan. Nah, ekonomi Karl Marx terangkum dalam 5 prinsip ya. Ini ada penjelasannya sendiri-sendiri, tidak saya bahas di sini. Ya, kita langsung ke intinya saja. Kapitalisme lebih ke pengendalian secara individu, kepemilikannya individu. Komunis atau sosialis ini kebalikannya, yaitu dikendalikan secara kolektif, secara bersama-sama, kepemilikannya juga bersama-sama. Nah, jadi tidak bebas. Kalau kapital benar-benar bebas ya. Kerja sendiri, uang sendiri, mau digunakan sendiri, bebas untuk apa saja. Sosialisme kebalikannya. Ibaratnya semua milik negara. Ya, punya gaji pun milik negara, punya tanah milik negara, punya anak-anak mungkin juga milik negara, seperti itu ya. Oke. Di dalam sistem perekonomian sosialis ini, contohnya negara mana? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab?
Halo? Mbak Dewi lagi sama Mbak Dwi? Bu. Yang lain mana? Ekonomi sosialis ini negara mana contohnya? Korea Utara, Bu. Cina mungkin, Bu. Korea Cina, Utara. Korea Utara, terus? Kuba and China. Oke, Cina, Bu. kalau kita bicara Korea ya kita tahu ya ada Korea Utara, Korea Selatan. By the way, K-pop itu Korea mana? Waduh, nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Utara atau Selatan? Mana? Pecinta K-pop mana ini suaranya? Waduh, nggak suka yang plastik-plastik, Bu. Plastik-plastik ya. Selatan, Ya. Selatan. Tadi ada yang bilang Korea Selatan ya. Jadi betul, K-pop itu Korea Selatan karena dia emang lebih bebas. Nah, seperti kata Mas Rian, sosialis itu mana Korea Utara, itu juga itu betul. Jadi Korea Utara itu potongan rambut aja nggak boleh aneh-aneh loh di Korea Utara. Ya, pernah dengar ya? Boleh sama kayak presidennya, Bu. Potongan rambut itu ditentukan, ada cuma 4 model atau gimana. Itu Korea Utara karena sosialis. Betul, Nah, kalau Bu. Hidung dan wajah juga ditentukan, Bu. Sama semua. ya kalau ditentukan jumlahnya ya sama ya, hidungnya 1 gitu. Ya, jadi itu Korea Utara, lebih sosialis. Kalau kita lihat K-pop yang sedang berkembang entertainment-nya itu Korea Selatan. Korea Selatan lebih bebas. Nah, apalagi tadi Cina ya, betul, itu negara sosialis. Itulah mengapa kemarin di makro kita membahas ya, Cina itu sektor luar negerinya menggunakan apa namanya? Strategi ekspornya itu murah, impornya mahal. Nah, itu karena sosialis ini semua dipegang oleh pemerintah. Ya, individu atau kapital secara kependudukannya masyarakat itu nggak punya power. Gitu. Itu contohnya. Ya. Ya bisa kita lihat, Bu, kok kita nggak pakai sosialis aja ya maju kayak Cina. Ya, itu kalau kita lihat sekarang. Kalau kita lihat lebih dekat, ada kekurangannya. Ya, semua pasti ada kekurangannya. Nih, sosialis, pertama kepemilikan itu oleh negara, yang kedua kesamaan ekonomi, ya digaji pemerintah semua sama. Sebentar. Jadi salah satu kerugiannya. Selesainya habis jam 8. Untuk angka panjang silakan. Ya, bentar ya. Mana aku? Oke, saya lanjutkan. Kesamaan ekonomi. Jadi itulah salah satu kekurangan mengapa sosialis itu sangat menekan lahir dan batin gitu. Karena antara yang rajin, yang males itu mungkin akan digaji sama ya. Jadi tidak ada baik kinerja, mungkin loh, kecuali ada pengecualian dalam peraturan ya. Nah, yang ketiga kemudian disiplin politik. Nah, ini sudah sangat jelas sekali kita lihat di Cina dan Korea Utara. Ya, itu. Karena menerapkan sosialisme ya kolektif. Keuntungan dan kelemahan ya. Ini bisa dibaca sendiri. Sulit melakukan transaksi jual beli karena ditentukan negara. Kebebasan juga terbatasi. Mengabaikan moral karena semua kembali ke kebijakan, kembali ke peraturan seperti itu. Ya. Tidak ada etika, tidak ada moral. Nah, ini sistem ya dalam sistem ekonomi Islam, yaitu Islam itu sebagai sistem kehidupan menyeluruh, komprehensif. Apapun yang kita lakukan itu ada dasarnya di dalam Islam. Bisa dicari hukumnya. Kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah diatur di dalam Islam. Semua aktivitas baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, ya itu semuanya bisa dicari dasar hukumnya. Ya, nih Islam kita dibahas di pertemuan pertama. Ya, ada akidah, syariah, akhlak. Nah, turunan dari syariah ini ada usul fikih, kemudian fikih muamalah, itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu seperti aktivitas ekonomi. Ya, ada muamalah dan ada ibadah gitu ya. Ingat kan, Mas Ihan? Ya, jangan sampai lupa. Oke, saya lanjutkan. Jadi bagaimana definisi ekonomi Islam itu? Ya, ilmu sosial mempelajari masalah ekonomi masyarakat
yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ini menurut Abdul Manan. Ya. Kemudian menurut Khursyid Ahmad, suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat, perspektif Islam. Oke, kembali lagi, apa itu ekonomi? Masalah kebutuhan. Masalah kebutuhan perilaku yang dijabarkan dalam konsumsi, produksi, distribusi. Nah, itu dalam perspektif Islam. Ya. Nah, ini prinsip hukum sistem keuangan syariah. Nah, Bu, ini kok bahasnya ke keuangan gitu, ekonomi, ya. Nah, ini nanti ada pembahasan sendiri ya. Jadi intinya dalam ekonomi Islam itu adalah disediakan akad-akad yang tidak ada di dalam perekonomian kapitalis maupun sosialis. Ya, ini. Dari suatu transaksi dan juga membantu sesama umat muslim yang mana akad-akad ini tidak ada dalam surat ekonomi lainnya loh. Kira-kira apa aja sih akad-akad tersebut? Ya, jadi di ekonomi Islam ini tersedia akad-akad. Ya, kalau ini kita bicara muamalah ya, kita bicara ekonomi, bicara bisnis, distribusi kekayaan. Ini yang tidak pernah ada di dalam sistem perekonomian yang lain, kapitalis ataupun sosialis. Seperti qard, ariyah, rohen. Rohen itu pegadaian. Wakalah itu mewakilkan. Ibaratnya kan kita pinjam uang ke bank mau beli mobil. Itu kita mewakilkan bank untuk beli mobilnya. Itu ada akadnya. Ya. Kenapa Bu harus ada akad? Ya biar tidak terkena riba. Kemudian batal hukum jual belinya, gitu. Ya, kenapa batal? Misalnya nih, kita kan beli mobil, kok uangnya pakai uangnya bank? Nah, berarti kan kita membeli barang, tapi kita tidak memiliki kemampuan atau daya beli, atau kita beli mobil dari bank, padahal bank belum memiliki barang yang akan kita beli. Itu kan tidak boleh. Kita harus belajar ya bagaimana akad jual beli yang sah seperti itu. Kafalah itu jaminan pinjam uang menggadaikan, menjaminkan motor misalnya, BPKB. Wadiah, titipan, hibah, wakaf, dan zakat. Itu tidak ada di sistem perekonomian kapitalis maupun sosialis. Itulah mengapa bisa dijamin dalam ekonomi Islam itu memang bisa terlayani dari segala aktivitas dan kebutuhan masyarakat dari zaman dulu hingga sekarang ya, karena Islam itu universal ya, universal sampai ke depan, sampai tahun 100 tahun lagi itu masih bisa berlaku. Nah, sistem ekonomi Islam terus sesuai ketentuan Islam ya sudah dijalankan, sudah diterapkan sejak masanya Rasulullah dengan mempraktekkan bagaimana Al-Quran itu mengatur kegiatan-kegiatan perekonomian dan tidak ada yang tidak setuju ya. Jadi semuanya itu tahu ya, semuanya setuju bahwa masa emas Islam itu tidak ada yang mengalahkannya, yaitu 1400 tahun. Ya, Romawi berapa ratus tahun. Ya, tapi Islam itu 1400 tahun dengan segala sistemnya, politik, ekonomi, pemerintahannya. Nah, itu hendaknya kita bisa meniru. Nah, karena sudah terbukti. Ya, nilai dasar sistem ekonomi ya bisa dibaca, ini adalah pondasi ekonomi Islam, ada di materi yang pertama kalau nggak salah ya. Nah, itu nilai instrumental sistem ekonomi dalam Islam. Ingat nomor 1 itu zakat. Ya, di At-Taubah ayat 60, innama shadaqatul lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha dan seterusnya, bahwa zakat itu wajib. Wajibnya itu seperti apa sih? Ya, seperti sholat. Kalau dilakukan berpahala, tidak dilakukan berdosa. Nah, itu namanya wajib. Terus bagaimana? Yang nomor 1 ini sholat atau zakatnya? Kedua-duanya. Ingat, kita punya kewajiban kepada Allah itu ibadah, yaitu sholat.
kita punya kewajiban kepada sesama manusia, kewajiban sosial, apa itu? Zakat. Tuh, ya. Ingat. Nomor 2, pelarangan riba. Jadi riba itu jangan dinomor sekiankan ya. Riba ini nomor prioritas. Apapun hati-hati terhadap jebakan-jebakan riba. Ya. Kemarin sedikit sharing ya. Kita pasti tahu ya, teman-teman juga pernah belanja di e-commerce jual beli online yang dominan warna oranye itu? Ya, pernah ya belanja di situ? Shopee, Bu. Pernah Bu, sering malah Bu. Ya, sering ya. Ya, oranye atau hijau ya mirip lah ya. Nah, ini yang lebih banyak diskonnya yang oranye ini kayaknya. Nah, kemarin suami saya ditelepon ya, karena suami saya ya sering belanja juga, sempat platinum, gold, ya gitu. Intinya dari adminnya tuh disurvei gitu deh, ya ditanya-tanyai, buat kuesioner, buat penelitian juga mungkin ya, sambil ditawari produk. Dah dijawab pertanyaan kesekian ditanyain, Bapak tahu tentang pay later? Ya, pay later itu artinya bayarnya nanti. Oh ya tahu, kenapa? Gitu. Apa tidak ingin bergabung, apa tidak ingin join? Gitu. Dijawab sama suami saya, loh saya bayarnya now, kenapa harus later? Gitu. Terus dijawab oleh admin, ya karena kondisi keuangan ya. Tapi apabila nanti waktu tidak ada uang, jadi tetap bisa belanja gitu dengan pay later. Jadi nggak ada uang, itu tetap bisa belanja. Dijawab bagaimana sama suami saya? Kalau nggak ada uang itu nggak belanja, Mas. Gitu. Ya, ajarannya siapa nggak punya uang belanja-belanja? Ayo, kalian ada nggak di sini? Nggak punya uang kok belanja-belanja, ada nggak? Tak jewer sini. Ayo, ngaku. Ya, nggak ada. Hati-hati itu bisa riba. Apalagi sekarang rame di berita pinjaman online itu. Waduh, hati-hati dengan riba ya. Oke, lanjut kerjasama ekonomi, jaminan sosial, peran pemerintah, dan seterusnya. Oke, kerangka kerja kelembagaan sistem ekonomi Islam. Ingat nomor 1 sistem kepemilikan. Nanti insya Allah kita bahas setelah UTS gitu ya. Sederhana tapi dia sangat mendalam. Ya, jadi manusia itu wakilnya Allah. Kita memang diamanahi, tapi jangan lupa itu semua barangnya milik Allah. Jadi ada kepemilikan itu memang semua milik Allah ya, tapi kepemilikan Islam itu dibagi 3. Kepemilikan individu itu disebabkan berbagai sumber, contohnya pekerja, warisan, itu individu, milikmu gitu. Ya, kalau kamu bekerja ya milikmu. Yang kedua, kepemilikan kolektif bersama-sama. Seperti apa? Ya tadi tambang untuk kesejahteraan negara, umat, masyarakat, dan seterusnya. Yang ketiga, kepemilikan negara. Contohnya yang kemarin Olimpiade pulang bawa emas, negara memberikan 5 miliar gitu ya, bonus dan seterusnya. Itu boleh. Itu jika statusnya kepemilikan negara. Kalau statusnya kepemilikan umum atau masyarakat tidak boleh. Ya, untuk insentif dan bonus diberikan tambang batu bara. Ya nggak boleh. Tambang batu bara kan miliknya masyarakat. Tuh, sedikit ya. Tuh, kerangka kelembagaan sistem ekonomi Islam ya, nomor 1 kepemilikan, nomor 2 pengambilan keputusannya itu harus ditetapkan bersama, tidak boleh kapitalis individu ataupun sosialis yang tidak ada batasnya. Nah, bersama itu maksudnya dengan orang-orang yang mumpuni dan kompeten di bidangnya. Ya, jangan sampai ngajak musyawarah itu sampai tetangganya diajak, yang jualan warung juga diajak, yang lewat depan rumah juga diajak rembukan musyawarah itu tidak ya. Lanjut nomor 3 peran negara, bagaimana distribusi zakat itu bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat, menghapuskan kemiskinan, tentang produksi juga bagaimana menjaga harga supaya produsen tidak terzolimi, konsumen juga tidak berat ya untuk daya belinya, dan juga peran mengawasi pasar. Karena ini sudah dipraktekkan juga pada masa Rasulullah bahwa penting untuk pasar itu tetap dihandle, tetap dipantau oleh negara ya. Karena nggak boleh ada monopoli, nggak boleh dimainkan oleh pihak tertentu.
Yang keempat, peran institusi zakat. Jadi zakat yang di-handle negara itu, seperti yang kita tahu di negara kita, itu kan Basnas, itu negara. Sedangkan yang institusi atau organisasi yang swasta itu banyak sekali. Ada, ya banyak ya, dompet duafa, apa yatim mandiri, apalagi lazismu, di masjid-masjid dekat rumah Anda, ya. Oke, yang kelima, pelarangan riba menggantinya dengan sistem bagi hasil. Ini kalau kita ngobrol tentang riba dan syirkah, insya Allah 1 semester gitu enak. Ya, luas sekali cakupannya. Baik, ini untuk perbedaan ya. Dari makalah Mbak Dewi dan Mbak Dwi sudah bagus. Saya sampaikan juga beberapa di sini untuk bisa teman-teman baca sendiri ya. Kalau mau ringkas di video tadi sudah disampaikan bedanya apa ya. Dasar hukum. Yang kedua, kepemilikan. Yang ketiga, kebebasan individunya ya. Yang keempat, penggunaan. Ya, yang kelima kemudian apa? Kepemilikan sudah ya. Yang kelima akad. Nah, akad. Ya, secara sumber ya Islam jelas dari Al-Qur'an, kapitalis ini dari pikiran dan pengalaman manusia, jadi bersumber dari rasional. Kembali ke materi ketiga ya atau keempat. Yang kita membahas rasional itu. Jadi ingat bahwa manusia itu yang paling pinter, paling berakal, paling rasional, tapi agama Islam itu rasionalnya di atas rasionalitas manusia. Ada yang bisa jelaskan? Jangan-jangan lupa. Di atas ada di atasnya lagi gitu. Contohnya begini, Mbak Penny ya. Kalau kita mengeluarkan harta, itu berkurang ya. 10 dikurangi 5 kan ya sama dengan 5. Berkurang. Kalau 10 dikurangi 10, 0. Ya, 0. Betul ya? Itu rasional banget ya? Ya. Betul ya? Setuju semua ya? Nah, itu rasionalnya siapa? Manusia. Tapi ingat, kita punya harta banyak, semakin kita keluarkan untuk zakat, kita keluarkan untuk sedekah, itu bukan 0. Berlipat-lipat, Masya Allah. Itulah kenapa rasionalnya manusia itu kemudian jangan digantungkan sedemikian rupa sampai mendewakan rasional manusia, jangan. Manusia tetap rasional, hanya saja tetap menggantungkan kepada agama Islam. Tuh ya, ini kapitalis hanya pikiran, pengalaman manusia. Sekuler, ya sekuler itu ya kerja ya kerja gitu. Jangan ngomongin ibadah, jangan ngomongin keluarga, jangan ngomongin yang lain seperti itu. Kepemilikannya mutlak, ya. Pasar dibiarkan bekerja sendiri. Adam Smith pernah dengar laissez-faire? Ya, materi semester yang lalu. Ayo, itu karena bebas, berprinsipnya bebas. Pasarnya kerja sendiri. Siapa yang berkuasa, dia yang menentukan harga dan seterusnya. Berbeda dengan Islam, ya. Pasar dikontrol oleh negara, oleh hukum syariah, sedangkan di kapitalis berkebalikan. Ya, dia monopoli dan survival of the fittest, jadi yang survive, yang paling fit, paling atas menguasai semuanya. Dan seterusnya. Itu antara Islam, kapitalis. Silahkan kalau Anda pengen sekaligus dijajarkan Islam, kapitalis, sosialis ya, biar lebih enak bacanya. Ini Islam dan sosialis. Nah, ini slide berikutnya. Yaitu kebalikan, ya. Sosialis itu sekuler, tapi memang ekstrim ya, malah lebih ke ateis. Jadi mereka itu atas nama bersama, atas nama kolektif, seperti itu. Tidak percaya Tuhan. Menghapuskan kepemilikan. Nggak ada. Kita nggak punya harta apa-apa. Semua miliknya negara, semua milik kolektif, dan seterusnya. Ya, tidak berlaku mekanisme harga dalam pasar, semua ditentukan oleh negara. Tuh. Langsung aja kalau ada pertanyaan, ya boleh kita ngobrol. Oke, jadi apa aja jaminan kalau kita menggunakan sistem ekonomi Islam itu? Waktu saya habis ya. Oke, jadi intinya maslahah
dan falah tadi, distribusi akan tercapai sebagai tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri. Baik, kita sampai di ujung waktu ya, sebelum kita tutup. Silahkan ada yang bisa menjawab. Jadi demokrasi itu di mana? Ya, sambil ini mau saya screenshot ya. Silahkan teman-teman. Di tengah-tengah kayaknya, Bu. Antara Tengah-tengahnya, kapitalis dengan sosialis. tengah-tengahnya kapitalis dan sosialis. Bagaimana itu penjelasannya ya? Yang lain? Soalnya kadang, oh, Ya? yang lain apa gimana ini, Bu? Iya, lanjut dong, nggak apa-apa. Soalnya kadang kebijakan pemerintah itu kayak menjurus ke kapitalis, terus kadang-kadang juga kebijakannya menjurus ke sosialis juga, Bu. Oh gitu. Jadi kayak campur aduk jadi satu. Ada di tengah-tengah ya. Lah terus apa nggak menerapkan ekonomi Islam? Atau jangan-jangan kita sudah menerapkan ekonomi Islam nih, Indonesia? Gimana? Enggak juga? Ada juga sih, Bu, tapi kayaknya masih sedikit. Jadi gini ya, teman-teman. Masih kurang, Bu. Oke, jadi ini sekalian saya tutup nanti. Demokrasi itu memang dia prinsipnya ada di tengah-tengah kapitalis dan sosialis. Nah, apakah kemudian demokrasi ini adalah sama dengan ekonomi Islam? Tidak. Ya, tidak. Seperti yang kita laksanakan di sini itu kita negara mayoritas muslim tapi bukan negara muslim. Ekonominya pun bukan ekonomi muslim. Masih tergantung dengan barat, masih tergantung dengan kapitalis dan sosialis. Nah, tapi kenapa kita kok menjunjung tinggi kita gunakannya itu demokrasi? Karena itulah yang lebih dekat kepada prinsip-prinsip yang dimiliki ekonomi Islam. Ya, jadi kurang lebih ya seperti jawabannya Mas Susiawan. Tapi demokrasi bukan ekonomi Islam. Ya, paham ya? Gitu loh. Paham, Bu. Demokrasi itu bukan ekonomi Islam. Jangan disamakan. Kenapa? Karena ekonomi Islam itu satu, di dalamnya dia ada demokrasi. Jelas ya, kalau musyawarah, pengambilan keputusan itu kan demokrasi. Dua, Islam itu di dalamnya ada kapitalisme, ada liberalisme. Otoriternya ada. Mau bukti? Ya, Rasulullah itu kalau ada yang murtad, ya zaman Abu Bakar diperangi. Ada yang nggak mau bayar zakat, nggak mau menunaikan kewajiban, orang jelas wajib kok nggak mau, diperangi, dibunuh. Ya, udah jelas itu. Kalau misal kita bicara demokrasi, apa boleh? Nah, pasti nggak boleh kan? Nah, tapi ekonomi Islam dia ada demokrasi, ada liberalnya, ya ibaratnya itu otoriter gitu ya. Yang ketiga ada sosialismenya juga ekonomi Islam itu. Bagaimana kepemilikan itu milik umum, bagaimana kekayaan itu tidak boleh berlebihan, harus dikumpulkan ke Baitul Mal, disedekahkan kepada orang-orang yang berkekurangan, seperti itu. Sudah bisa dipahami? Ayo yang jawab kok beberapa orang aja, yang lain? Sampun, Bu. Sudah sambil dinyalakan kameranya coba. Sudah, Bu. Waduh, Bu, belum ya. mandi. Alah, nggak kelihatan sambil dinyalakan kameranya. Ya. Pak Sosiawan, ting 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 ting. Ya, jadi sekali lagi memang demokrasi itu lebih dekat ke ekonomi Islam. Tetapi ingat, ekonomi Islam itu dia juga mengandung ketiga sistem tersebut. Demokrasi iya, kapitalisme atau liberal iya, sosial iya. Oke, baik sampai sini saya cukupkan, saya tutup. Yang lain mana? Nggak buka kamera? Oke. Wah, lah kok cowok-cowok semua. Yang cewek belum pakai jilbab. Oke. Terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Pertanyaan bebas disampaikan kapan saja. Saya akan berusaha untuk memberikan jawaban. Baik, sampai sini saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.